Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Dalam tema video kami kali ini, kami berusaha membuka pemahaman tentang sedulur papat limo pancer. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, sedulur papat limo pancer, dari sudut pandang secara ilmiah, sedulur papat limo pancer adalah pertama kali adalah kakang kawah atau air ketuban, kedua adalah adi ari-ari atau ari-ari, ketiga adalah getih atau darah, keempat adalah puser atau pusar, dan kelima adalah pancer atau yang berarti diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika sudah dilahirkan. Kakang kawah atau air ketuban, dia keluar mendahului sang bayi, oleh karena itu dipanggil kakang. Adi atau ari-ari keluar setelah bayi, oleh karena itu dipanggil adi atau adik, yang membungkus dan melindungi janin. Getih adalah darah, keluar bersama sang bayi, sang jabang bayi. Kemudian pusar adalah tali plasenta yang menyambung dengan sang ibu, yang selalu memberikan atau sebagai saluran asupan makanan janin saat masih ada di dalam kandungan. Dan pancer yang berarti kita sendiri sebagai pusat kehidupan atau dilahirkan seorang bayi yang terlahir dengan kesempurnaannya. Kesempurnaan manusia ini sangat banyak dituliskan dalam Al-Quran. Maka setelah bayi yang terlahir sempurna ini, selesailah tugas sang dulur papat limo pancer atas kehendak Allah SWT. Keutuhan jiwa dan raga manusia yang dibekali dengan akal sudah siap dan sangat mampu untuk menjadi khalifah di dunia ini. Masyarakat Jawa meyakini bahwa keempat hal tersebut selalu menyertai kehidupan manusia dan selalu menghidupi secara batin sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Bagaimanakah menurut kepercayaan Anda? Sebuah kepercayaan yang tidak dilandasi dengan dasar tauhid di dalam Islam bisa mengarah pada hal lain selain Allah. Bahkan ada juga yang melakukan ritual yang dilakukannya, hingga sebagian mereka meyakini bahwa sedulur papat limo pancer ini masih tetap hidup dan bahkan mampu melindungi jasad manusia di dunia. Para sahabat semua, lalu kita letakkan di manakah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita jika kita meyakini bahwa sedulur papat limo pancer ini adalah mampu menjadi perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Padahal hal ini bisa kita adakan ataupun bisa kita tiadakan. Kontekstualisasi sedulur papat limo pancer ini sesungguhnya sudah menjelma dalam elemen dasar dalam kehidupan manusia, yakni daya, rasa, karsa, dan cipta manusia. Karena tanpa hal ini bisa jadi manusia hidup namun mati. Artinya sangat tidak sempurna ketika manusia hidup namun tidak memiliki daya, rasa, karsa, dan cipta. Keempat perkara tersebut sudah memiliki eksistensi ruh Allah SWT. Jika ini kita yakini kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, meskipun tanpa ritual yang aneh-aneh. Sementara di dalam tasawuf Islam sendiri sudah mengkonsep hal itu dengan bab nafsu. Getih atau darah ada pada nafsu amarah atau emosi, dilambangkan cahaya hitam. Dalam tokoh pewayangan adalah dilambangkan sebagai garing. Puser atau pusar ada pada nafsu lawamah atau serakah, dilambangkan warna merah. Di dalam tokoh pewayangan adalah bagong. Adi ari-ari ada pada nafsu sufiah, nafsu keindahan, dilambangkan sebagai warna kuning. Di dalam tokoh pewayangan adalah petruk. Kakang kawah ada pada nafsu mutmainah atau nafsu keutamaan, dilambangkan cahaya putih. Dalam tokoh pewayangan dilambangkan sang semar, nafsu tertinggi sebagai sang pamomong. Keempat nafsu ini yakni amarah, alwamah, sufiah, dan mutmainah sudah kita share di dalam video kami yang berjudul Nafsu Terdekat dengan Tuhan. Silahkan simak video tersebut di dalam Syekh Jati Channel.
Di situ kita buka tentang rahasia nafsu dari yang tertinggi, dari yang terluar sampai yang terdalam, terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di alam semesta ini, yakni alam makrokosmos, ada 4 bahan baku, yakni anasir api, anasir air, anasir tanah, dan anasir udara. Dari keempatnya itu juga ada di dalam diri manusia, yakni alam mikrokosmos. Anasir api ada pada nafsu, anasir udara ada pada oksigen atau nafas, anasir air ada pada darah, anasir tanah ada pada sifat tanah, yakni raga manusia. Para sahabat semua, sebenarnya sedulur papat lima pancer adalah sebuah simbol ajaran Jawa yang sangat bagus sekali. Jika manusia mampu menangkap filosofi dan bahasa simbol yang disampaikan, semua mengarah pada akhlak. Seperti contoh, pertama adalah kakang, artinya saudara tertua, yang menyiratkan betapa utamanya sikap hormat atau sujud kita kepada orang tua, khususnya sang ibu. Kasih sayang ibu ialah kekuatan yang akan mengiringi hidup seorang anak, kemudian juga air ketuban yang selalu menjaga janin dari goncangan-goncangan. Setelah lahir, air ketuban tersebut pecah dan musnah menyatu dengan alam. Sebegitu ikhlasnya air itu pergi begitu saja setelah menyelesaikan tugasnya selama di dalam kandungan. Kemudian darah di dalam persalinan, bayi tersebut keluar bersama darah, yakni melambangkan nyawa yang memiliki semangat hidup. Kemudian tali pusar atau plasenta sebagai saluran makan bagi si janin. Seseorang hendaknya bekerja keras untuk hidup di dunia. Mencari nafkah bukanlah semata-mata untuk kesenangan pribadi, akan tetapi mari bekerjalah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit gambaran untuk sedulur papat lima pancer. Pada hakikatnya itu adalah pesan, sebuah pesan atau bahasa untuk membimbing, untuk memotivasi akhlak kita untuk yakin kepada Allah. Tapi di dalam ajaran Jawa kuno, mereka belum mengenal adanya Allah. Kemudian setelah ada Hindu, Buddha, dan Islam, Sunan Kalijogo sendiri mengaplikasikan sedulur papat lima pancer di dalam mahakaryanya Kidung Sunan Kalijogo yang memuat istilah sedulur papat lima pancer pada abad ke-15 sampai ke-16 dalam suluk Kidung Kawedar, Kidung Sarira Ayu. Pada bait 41 dan 42 tertulis sedulur papat lima pancer. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.